percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan. Meski terkadang aku Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-umat-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Memberkati Engkau terhadap umat-umat-Mu yang menerima firman Tuhan hari ini. Memberkati Engkau terhadap hamba-Mu ini Tuhan, menyampaikan firman ini. Roti yang turun dari surga memberkati kami, menjadi kehidupan kami. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita akan memperoleh berkat Tuhan hari ini. Ada dua spesial berkat Tuhan pada ibadah ini. Yang pertama firman Tuhan yang akan kita terima memberkati kita. Yang kedua di hadapan kita ada perjamuan kudus. Siapkan hatimu, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah curhat yang berkualitas dan mendapat solusi. Saya ulangi. Curhat yang berkualitas dan mendapat solusi. Mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 142. Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan yang terakhir. Saya akan bacakan. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ayat 3.
Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Ayat terakhir, ayat 7. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan. Inilah curahan hati Raja Daud kepada Tuhan. Raja Daud dikejar-kejar Raja Saul bukan karena kesalahannya. Ya. Dia benar. Tapi mau dihabisi, dikejar. Sehingga di satu gua, namanya Gua Adulam, dia bersembunyi. Sudah terpisah dari keluarga, semuanya. Dia ada di gua itu. Dari gua itu dia curhat. Inilah curhatnya yang kita baca kepada Tuhan. Karena tidak ada lagi dia kepada curhat kepada siapa. Enggak ada lagi. Dia curhat kepada siapa. Satu-satunya curhatnya hanya Tuhan. Dan luar biasa orang-orang yang curhat kepada yang benar, Tuhan pasti ada di dalamnya. Sebelum masuk kepada materi khotbah ini, kita membahas dulu manusia itu di dalam teologi Paulus, di dalam Alkitab terdiri dari tubuh, roh, jiwa. Ada 3 unsurnya. Ya. Tubuh ini tubuh kita. Ini, tubuh itu bisa melihat, mencium, mendengar, merasa dan bergerak. Itulah tubuh. Fisik, ya. Jiwa itu apa? Ya, jiwa itu adalah imajinasi yang ada di dalam manusia itu. Ingat, imajinasi, kesadaran, ingatan, dan perasaan itu jiwa. Jadi kalau manusia hanya bergerak melayani tubuhnya, itu sangat timpang. Atau manusia hanya bergerak hanya di dalam jiwanya, artinya imajinasinya, kesadarannya, ingatannya, dan perasaannya. Ini manusia yang timpang. Dia bertindak sesuai dengan perasaannya. Dia merasa dingin, dia dingin. Dia merasa panas, dia marah. Perasaan yang dipakai. Ini jiwa. Jadi kalau manusia itu hanya berhenti di tubuh dan jiwa, bahaya. Nah, karena manusia itu punya imajinasi, punya kesadaran, punya perasaan, maka secara jiwa nih manusia perlu curhat. Ya, garis bawahi manusia harus curhat. Sebab kalau tidak curhat, dia akan menumpuk di psikologisnya, menumpuk di pikirannya. Ya, kalau secara psikologis ada manusia introvert, ada ekstrovert, ya kan? Manusia ekstrovert itu yang terbuka. Dia merasa sesuatu dia ngomong, dia tidak simpan-simpan. Introvert itu sedikit agak tertutup gitu, ya. Tapi manusia mau tipe ekstrovert, introvert, dia harus curhat. Sebab kalau tidak curhat dia meledak. Ya. Nah, sekarang yang ketiga roh, ini yang paling penting. Roh manusia, roh huruf kecil ya. Kalau roh huruf kecil itu di manusia. Kalau roh huruf besar, Roh Kudus, Tuhan artinya. R, ya. Ya. Itu adalah di diri manusia. Rohnya itu ada iman, ada pengharapan, ada hormat, doa dan pujian. Itu bagian rohnya manusia. Artinya roh manusia itu tempat kesadaran akan Tuhan.
atau tempat pribadi manusia di mana kelahiran baru terjadi. Artinya, bicara soal roh manusia itu wilayah Tuhan yang ada di hatinya, di hati saya. Semua manusia punya roh, tetapi itu wilayahnya Tuhan. Makanya ada manusia yang cerdas kita lihat secara agamanya, secara religinya. Begitu didengarkan firman Tuhan, dia yakin, yes, amin. Dia kecerdasan rohnya luar biasa. Kenapa? Wilayah rohnya itu ditempatkan di tempat yang Tuhan. Memang itu tempatnya Tuhan. Dan ada kita lihat manusia, apapun kita sampaikan firman Tuhan, bagaimanapun caranya, mental, tidak berterima. Kenapa? Rohnya yang harus tempatnya Tuhan, tidak ada tempat di situ Tuhan. Lalu bagaimana terhadap manusia seperti ini? Perlu lahir baru. Perlu lahir baru. Jangan benci orang seperti itu, ya. Jangan benci orang seperti itu. Oh, jejali firman Tuhan apa? Tidak bisa. Kenapa? Karena roh yang ada di dalamnya harusnya tempat Tuhan, bukan Tuhan yang bertempat, yang lain. Maka hari ini kalau saudara-saudara ada di gereja ini, siapapun yang memuji-muji Tuhan hari ini, rohnya sedang diperbaharui untuk Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab kalau roh kita tidak diperbaharui Tuhan, tidak lahir baru, kita tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tidak mengerti apa itu Allah, apa itu Tuhan, tidak mengerti. Ya. Jadi tubuh, roh, jiwa kita harus dibangun. Ya, harus dibangun bersama-sama. Tidak hanya tubuh. Kalau orang harus membangun tubuhnya, ya dia makan saja. Kalau harus membangun jiwanya, dia berpikir saja, berpikir terus, pecah jadinya. Ya kan? Logika terus mainkan. Ya kan? Menurut pasal sekian, menurut halaman sekian, begitu ngomongnya. Itu jiwa, pikiran, perasaan, ya. Tetapi memang di tubuh manusia itu ada satu tempat, itu namanya roh. Roh itu adalah iman, pengharapan, hormat, doa dan pujian. Tempat kesadaran kita akan Tuhan. Itulah roh yang ada di hidup kita masing-masing. Perlu curhat. Ya. Banyak sekali tipe orang yang salah curhat, ya. Kalau orang sudah punya suami, lalu istrinya curhat kepada laki-laki yang lain yang bukan suaminya. Saya memberikan itu namanya bodoh. Ya. Seorang istri curhat kepada laki-laki yang bukan suaminya. Izinkan saya memberikan namanya itu bodoh. Kalau seorang suami curhat kepada wanita yang bukan istrinya, ya, yang bukan istrinya dia curhat, izinkan saya memberikan labelnya goblok. Izinkan saya itu. Kenapa? Saya waktu dia curhat kepada jalan yang salah, maka akan ditawarkan jalan yang salah. Percaya. Jadi kalau anak-anak muda curhat kepada tentang orang tuanya nih, curhat kepada orang lain, apa namanya itu? Harusnya anak-anak curhat kepada orang tuanya. Terbuka saja. Ya. Saya mengalami ini, Pak. Saya mengalami ini. Anak saya pernah waktu masih dia SMP, ya. Ya, dia reselling sepatu. Lalu ditipu orang. Lalu entah kenapa roh Tuhan menggerakkan hati saya, masuk ke kamar anakmu itu. Saya masukin dia. Saya lihat wajahnya sedih, nangis terisak-isak. Dia enggak ngomong ke saya. Ada apa, Nak? Saya bilang. Aku ditipu orang, Pak. Saya transfer uang sekian. Ternyata dia penipu. Terus saya bilang. Oke. Begitu, bangun lagi. Bangkit lagi kembali, ini modal. Lakukan. Dia bangkit lagi dan ternyata bisa berjalan. Bisa berhasil. Kenapa? Curhatnya tepat. Ya, ngomong kepada orang tuanya. Kalau dia ngomong kepada yang lain. Anak-anak muda curhat kepada orang-orang narkoba, ya ditawarin narkoba. Enggak ada jalan lain. Ya. Anak-anak muda curhat kepada orang-orang penjahat, dia bilang, "Ayo, ini modalnya. Cukup hanya pisau, kita jalan ke pasar, dapat uang." Bahaya kan? Salah curhatnya. Raja Daud
Waktu curhat ini dia belum raja. Dia orang biasa, tapi curhatnya kepada Tuhan. Dia memilih curhat yang benar, maka dia diberkati oleh Tuhan. Apa manfaat curhat dan dampaknya? Ya, curhat kita fokusnya kepada Tuhan. Ya, kalau ada pun manusia yang dipakai Tuhan memang engkau bisa berkonsultasi, monggo. Tetapi harus dipakai Tuhan. Kalau manusia engkau curhat tidak dipakai Tuhan, jangan curhat, bahaya. Dia akan cepat, ayo ke sini ikut saya. Itu jalan buntu semua, bahaya. Bahaya. Ya. Firman Tuhan ini spesial hari ini untuk kita semua. Dan saya percaya kita yang serius mendengarkan dan melaksanakan firman hari ini akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena curhatmu adalah yang tepat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Raja Daud ini, curhat itu, versi Raja Daud ini, bahwa gua penderitaan dirubah menjadi istana. Ya, gua penderitaan, gua adulam pelariannya Daud itu, belum raja waktu itu, dirubah menjadi istana. Kenapa dia harus dikejar-kejar oleh Raja Saul? Ya, Raja Saul ini curhatnya lain. Curhatnya bukan Tuhan. Ya, pelajari firman Tuhan. Raja Saul ini mendengar suara Tuhan, tapi tidak melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan berkata kepada Raja Saul, dia raja yang diurapi. Ya. Kalahkan itu berperang kepada Amalek. Tumpas semuanya. Jangan ada yang tersisa. Apa dibilang Raja Daud? Raja Saul. Hei, domba-domba yang bagus-bagus bawa. Tidak dengar suara Tuhan kan? Bawa. Dibawa. Memang dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi besok harinya Samuel berkata, Saul, apa yang kau kerjakan? Sedang membuat persembahan. Ya Nabi. Suara apakah itu? Kambing domba sedang hehehe gitu. Yang diambil, harusnya tidak boleh diambil. Ya itu, tapi ya itu dibutuhkan merakyat Nabi gitu. Dia mengakui salahnya tapi ada tapinya. Tidak tuntas kan? Kalau dibilang aku salah, ampuni aku, selesai. Itu bedanya Saul dengan Daud. Kalau Daud minta ampun kepada Tuhan, Tuhan aku berdosa, ampuni aku, titik. Tidak ada koma. Raja Saul selalu ada tapinya. Jadi kalau kita minta ampun kepada Tuhan, harus titik, jangan ada tapinya. Ampuni aku Tuhan, selesai. Tuhan akan mengampuni. Tapi kalau ada koma-komanya seperti Raja Saul, itulah yang membuat dia benci terhadap Daud. Daud yang diurapi Tuhan dipersiapkan menjadi raja. Saul sudah kerasukan roh jahat. Yang menyembuhkan dia adalah sewaktu Daud main kecapi. Teng, 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 teng. Roh jahat keluar. Hanya kecapi loh. Belum secanggih musik ini. Hanya kecapi. Begitu Daud memetik kecapinya, maka roh jahat dari Raja Saul itu pergi. Kenapa? Ada urapan Tuhan di situ. Ini berapa alat musik kita, ya? Semua diurapi Tuhan, semua akan mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu kita para pelayan semua selalu berdoa, menjaga kekudusan, ya. Musik menghadirkan Tuhan, singers menghadirkan Tuhan, WL menghadirkan Tuhan, semua menghadirkan Tuhan. Tuhan berkenan dan ada tanda-tanda heran mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Kenapa? Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Lalu waktu Daud di gua Adulam itu, pelarian ini, ya. Saul mengambil 3.000 orang pasukan terlatih, 3.000 orang untuk menghabisi Daud. Daud kan belum raja, dia lari-lari begitu aja bersembunyi. 3.000 orang, bayangkan terlatih.
hanya untuk mematikan satu orang. Tetapi percaya kalau perlindungan Tuhan terjadi kepada Raja Daud, kepada kita, kepada siapapun, mau 3.000 mau 4.000, apa yang terjadi dengan pasukan 3.000 ini? Saya waktu itu malam hari, Saul sudah begitu geram, marah, ayo. Dia di sana, malam hari, tertidur itu Raja Saul di gua Adulam itu. Di situ pula Daud, di sebelah sono, di belakang, dengan beberapa orang yang ikut dengan Daud. Beberapa orang saja, mungkin 2-3 orang. Tidurlah di situ Raja Saul. Lalu Raja Daud, saya waktu tidur, 3.000 orang tidur. Bayangkan, kok bisa tidur? Daud diurapi Tuhan, berkati Tuhan, diprotek dengan luar biasa. Lalu digunting ujung jubahnya, jumbai jubahnya digunting waktu Saul tidur. Kalau dimatikan itu Saul bisa, tapi Daud enggak mau. Saya tidak mau menghajar orang-orang diurapi Tuhan, karena Saul juga diurapi Tuhan. Tapi dia tidak curhat kepada Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan. Beda dengan Daud. Lalu pagi hari setelah bangun semua yang 3.000 orang terlatih bangun, lalu Daud sujud sampai mukanya ke tanah di hadapan Raja Saul mengatakan, ya Tuanku, kalau aku berniat jahat kepada Tuhan, inilah ujung jubahmu yang kugunting tadi malam. Jauhlah dari aku menghinakan orang-orang yang diurapi Tuhan. Begitu. Lalu Daud berkata, lalu Saul berkata, diberkati Tuhanlah engkau, jadilah engkau raja untuk selama-lamanya. Musuhnya memberkati dia, Saul memberkati dia. Kenapa enggak dibunuh langsung Daud pagi-pagi itu? Ya. Ada pengurapan Tuhan, ada curhat Daud kepada Tuhan dari gua yang sama. Dua tokoh yang berbeda ini, curhatnya yang satu benar, Daud curhatnya benar, Saul curhatnya salah. Apa yang terjadi dengan Saul? Di akhir kerajaannya itu sadis, saudara-saudara, sadis, ngeri. Ngerinya bagaimana? Dia dikejar-kejar orang. Lalu Saul mengatakan kepada prajuritnya, bunuhlah aku. Saya tidak mau dibunuh oleh lawan. Tapi prajuritnya tidak mau membunuh dia. Saul sendiri yang membunuh dirinya dengan bunuh diri. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, air hidupnya seperti itu. Orang-orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, air hidupnya seperti itu. Ya, tetapi Daud, kerajaanmu sampai selama-lamanya, sampai hari ini, sebab dari keturunan Daudlah Tuhan Yesus yang kita sembah. Tuhan Yesus yang kita percaya, Tuhan Yesus yang disalibkan, Tuhan Yesus yang membela kita, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada dua tokoh yang curhat kepada Tuhan diberkati sampai turun-temurun. Orang yang berdoa kepada Tuhan, Daud. Tapi Saul yang tidak mengindahkan Tuhan, yang selalu kalau minta ampun dosa, tetapi ini ada ekornya, tidak tulus seperti Raja Daud. Doa adalah curhat kita kepada Tuhan. Yang kedua, fungsinya curhat kepada Tuhan itu adalah curhat menghasilkan seorang Nabi Samuel. Ya. Ada namanya laki-laki pada zaman itu namanya Elkana. Istrinya 2, 1 Penina dan Hana. Ya, zaman itu, zaman sekarang enggak boleh, ya. Curhat aja kepada yang bukan istri enggak boleh, namanya bodoh kan? Ingat itu. Jadi kalau engkau mau coba-coba curhat yang kuda istrimu, ingat. Pak Kasten bilang bodoh gitu, ingat. Ya. Demikian sebaliknya, anak-anak yang mau curhat kepada yang tidak benar, ingat khotbah ini. Ingat khotbah ini. Ya. Curhatlah kepada Tuhan. Engkau akan melihat jalan Tuhan. Penina itu punya anak, Hana tidak punya anak. Lalu dia galau, lalu dia stres karena dihinakan oleh Penina. Dia sombong kan gitu. Nah, apa yang dilakukan Hana? Hana curhat kepada Tuhan, ya. Kita baca dulu 1 Samuel 1 ayat 15 dan 18, 20.
1 Samuel 1 ayat 15 sampai 18. Atau ayat 18 saja ya. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana itu nafsu makan pun sudah tidak ada. Dicatat firman Tuhan. Kalau zaman ini dia nggak mau makan, udah pasti diincar corona itu, ya kan? Nafsu makan sudah tidak ada. Kenapa? Dia dihina penina. Sudah makan pun tidak lagi. Udah. Tapi ini wanita yang cerdas ini luar biasa. Di saat dia dihinakan, di saat dia stres, dia tidak curhat kepada tetangganya. Dia tidak curhat kepada edannya. Ya. Kalau curhat kepada edannya ngomong lagi ke sana. Edannya ngomong lagi, gosip jadi. Gosip dengan gosip melahirkan gosip, bahaya. Bahaya. Ingat, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Semua perkataan kita akan tetap dipertanggungjawabkan nanti. Ada catatannya itu. Hana ini luar biasa, luar biasa. Saya memberikan nama ini wanita yang cerdas, wanita yang luar biasa, wanita apapun. Saya berikan nama kepada Hana ini. Di saat dia cemas, di saat dia tidak nafsu makan, di saat dia stres, dia datang ke bait Allah. Lalu dia berdoa curhat kepada Tuhan. Sampai komat kamit bibirnya. Komat kamit. Lalu Nabi Eli melihat dia seperti orang mabuk. Kan dikatakan. Maka dikatakan, Hana ini aku bukan mabuk Tuhan. Anggur pun tidak aku minum. Tetapi aku meminta sesuatu. Meminta anak dari Tuhan. Tuhan berkata, karena engkau curhat kepada aku. Ya, aku berikan. Lahirlah namanya Nabi Samuel, ya, Nabi Samuel. Kandungan daripada Hana sudah tertutup, sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan. Tapi akibat suatu curhat yang benar kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita yang mendengarkan khotbah ini, ya, iman sangat penting bagi kita. Iman percaya kita penting sekali kepada Tuhan. Sebab kita berkenan kepada Tuhan kalau ada iman percaya kita. Dia percaya Tuhan akan memberikan dan Tuhan memberikan. Maka lahirlah Nabi Samuel, ya, nabi yang diurapi Tuhan, nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itulah yang mengurapi Saul, itulah yang mengurapi Daud sebagai raja. Samuel yang lahir dari curhat komat kamit sampai komat kamit berdoa. Itu sebabnya kalau ada kesempatan berdoa, ya, berdoa. Gereja kita ini dibuka kesempatan untuk berdoa. Ada menara doa di sini, jam 13, datang. Mau komat kamit engkau berdoa kepada Tuhan tahu. Sehabis kita khotbah biasanya, itu bebas berdoa. Lah, silahkan apa kau sampaikan kepada Tuhan. Itu style gereja kita. Ya, gereja Pentakosta stylenya begitu. Sehabis nanti kita berdoa, sehabis kita berjamuan kudus, sehabis mendengarkan firman Tuhan, sampaikan keluhanmu kepada Tuhan masing-masing. Tidak hanya dari hamba Tuhan sendiri. Sebab kami hamba Tuhan berdoa kepada jemaatnya di kamar doa kami. Di setiap doa kami berdoa membela umat-umat Tuhan. Sampai doa makan pun. Umat-umat Tuhan kita doakan, berikan mereka makan ya Tuhan. Tetapi ada saatnya, sewaktu diberi kesempatanmu berdoa, engkau curhat kepada Tuhan. Jangan engkau curhat kepada manusia. Kecuali itu dituntut Tuhan, harus engkau curhat kepada Dia. Kalau tidak ditunjuk Tuhan, jangan engkau curhat. Curhatmu kepada Tuhan. Sampaikan doamu kepada Tuhan. Tiru seperti Hana ini. Wanita yang bijak, yang luar biasa. Dari curhatnya melahirkan seorang nabi. Dan ini akan mempengaruhi bangsa-bangsa. Mempengaruhi dunia yang luar biasa. Kenapa? Ada Tuhan dalam curhatmu. Kalau engkau tidak curhat, maka jiwamu, jiwaku, rohku akan kerdil. Imunitas tubuh akan terancam. Kenapa? Tertumpuk semua di pikiran. Sewaktu kita tumpahkan kepada Tuhan, dalam doa, ucapan syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan ambil alih itu semua. Itu makanya kalau kita lihat orang-orang yang menandarkan hidup kepada Tuhan,
Ya, lihat style hidupnya, lihat gaya hidupnya, segar. Kenapa? Sedang kita tumpahkan kepada Tuhan. Kalau kita sudah tumpahkan kepada Tuhan, katakan EGP, emang gue pikirin. Kenapa? Karena sudah sampaikan kepada Tuhan. Ya, kalau sudah begitu, nggak ada lagi beban bagi saya, bagi kita. Kenapa? Sudah curhat kepada Tuhan dengan jalan yang benar. Dan yang ketiga, ini poin yang terakhir ya. Tuhan menjawab curhat dan memberitahukan hal-hal yang besar. Kalau engkau curhat kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar. Luar biasa. Kita baca dalam Yeremia 33:3 ya. Yeremia 33:3, ingat, gampang ingatnya, 33:3. Ya. Berserulah kepadaku, saya ulangi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita sebagai manusia terbatas pengetahuan kita, besok enggak tahu lagi, apalagi situasi corona begini. Ya, bersyukur kepada Tuhan, ada tuntunan Tuhan kepada kita di masa corona ini. Ada dua yang penting, satu fokus kepada Tuhan, murni menyembah Tuhan. Itu saja yang dipesankan Tuhan. Ya, jadi sewaktu kita curhat, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya, Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Itu sebabnya kita harus mendengarkan suara Tuhan. Harus mendengar suara Tuhan. Ya, burung aja jam 4 saya bangun tadi pagi, jam 4 burung udah bersuara loh. Serius ini. Kok gitu. Jam 4. Burung aja punya suara, apalagi Tuhan. Tuhan senang kita berbicara kepadanya. Tuhan senang kita dengar suaranya. Serius. Kita dengar, ya. Bagaimana, apa sarana yang kita buat dalam curhat ini kepada Tuhan, ya? Ada sarananya seperti visi, misi gereja kita, doa, pujian, penyembahan. Itu nomor 2. Itu harus dihafal. Nomor 1, misi gereja kita fokus kepada Tuhan. Orang-orang yang fokus kepada Tuhan, lihat hidupnya akan diberkati. Luar biasa. Ada damai, ada sukacita, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Karena fokus. Yang kedua, sarana yang kita lakukan dalam hal curhat kepada Tuhan itu ada doa, pujian, penyembahan. Itu harus kita lakukan. Ya, dimanapun kita berada. Terutama di gereja ini. Sebentar kita akan berdoa habis menerima perjamuan kudus ini. Ya, sampaikan apa yang menjadi curhatmu kepada Tuhan. Bukan hanya hari ini, seterusnya. Tuhan mendengarkan itu. Izinkan saya menutup khotbah ini. Ya, buatlah pelarianmu, pelarian kita, tempat curhat kita, gunung batu yang kokoh, tangguh, penuh kuasa, yaitu Tuhan. Kepadanya lah kita curhat. Boleh kita konseling, ya, boleh konseling, tapi kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, kepada orang-orang yang disiapkan Tuhan, yang ditunjuk Tuhan. Jangan konseling sembarang konseling atau curhat kepada sembarang orang. Dan curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Di hadapan kita ada perjamuan kudus, semua kita minta ampun dosa kepada Tuhan. Jangan ada tapi-tapi seperti Saul, tapi Tuhan dibutuhkan rakyat. No. Kita akui dosa kita. Saya salah, ampuni. Tuhan itu mengampuni. Supaya layak kita menerima perjamuan kudus ini menjadi berkat. Ada kuasa dalam kebangkitan dan kebangkitannya. Kita memperingati. Percaya dalam nama Yesus.
wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan. Meski terkadang aku Ya, seperti Raja Daud, apa adanya, ya. Dan pasti Tuhan memberi kuasa lewat perjamuan kudus ini kepada kita.